Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doa, silahkan Ajeng Sucitra pimpin doa. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ajeng. Sebentar ya. Baik, silakan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom ya, sudah saya siapkan tempatnya. Sambil menunggu mengisi daftar hadir, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi pada materi statistika. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi pengertian dan rumus dari mean, median, modus, dan kuartil. Lalu IPK-nya 3.1.1 menjelaskan pengertian mean, median, dan modus. 3.1.2 membandingkan rumus antara mean, median, dan modus. Lalu KD dari 3.2 menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya IPK-nya 3.2.1 menentukan mean, median, dan modus dari data yang berbentuk tabel atau diagram. 3.2.2 melakukan pendataan dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, KD yang terakhir 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. IPK-nya 4.2.1 menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan statistika. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari mean, median, dan modus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan rumus antara mean, median, dan modus dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan mean, median, dan modus dari data yang berbentuk tabel atau diagram. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram dengan teliti. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan statistika. Selanjutnya ada manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menghitung laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk menghitung indeks prestasi mahasiswa. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, cara memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek seperti peluang menanamkan saham. Dan yang terakhir, dalam bidang industri, statistika banyak digunakan dalam pengambilan keputusan seperti jumlah produksi dalam sehari berdasarkan riwayat atau histori perusahaan. Nah, sebelum dilanjut, saya ada pantun. Di sini siapa yang ingin membacakan pantunnya? Yang bersedia, silakan. Apa ada yang ingin membacakan pantunnya? Saya pilih ya, kalau kayak gitu ya. Saya aja, Bu. Oh iya, boleh Dita, silahkan. Nanti jika Dita membacakan pantunnya, teman-teman jawab cakep ya. Oke, Bu. Ya, Silahkan Dita. Ya, Bu. Ada gajah makan buah. Buah dimakan banyak ulatnya. Cakep. Matematika tidaklah susah bila kita terus berusaha. Cakep. Satu lagi ya, di sini ada nih. Terakhir. Saya lagi, Bu. Boleh yang lain? Saya boleh, Bu. Silahkan Rizka. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 bagi 5 sama dengan 5. Cakep. Yuk kawan semua, mari kita belajar matematika. Kita beri tepuk tangan ya untuk Dita dan Rizka. Terima kasih Dita dan Rizka. Selanjutnya, apakah di sini semuanya sudah pada menonton video yang sudah saya kirimkan di Google Classroom? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Baik, saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama ada pengertian statistiska. Statistiska adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data. Selanjutnya ada pengertian dari data tunggal. Data tunggal merupakan data berkualitas kecil dari suatu statistik, disebut sebagai data tunggal jika data tersebut hanya memuat satu variabel data yang ingin diketahui dari objek populasi. Contohnya seperti data nilai ulangan siswa, data tinggi badan siswa, dan tingkat keuntungan suatu usaha. Nah, pengolahan data dalam materi statistika itu kan ada 3. Di sini ada yang bisa menjelaskan secara ringkas apa itu pengolahan data dalam materi statistika? Ya, Bu. Ya, silakan Salma. Ada mean, median, sama modus ya. Kalau mean Ya. itu nilai rata-rata. Kalau Ya. median itu nilai tengah, nyari nilai tengah. Ya. Terus kalau misalnya modus itu mencari nilai yang paling banyak. Yang paling besar. Iya, Paling besar. ya, terima kasih Salma. Iya, Bu. Betul ya, tadi pengolahan data dalam materi statistika itu ada 3. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Mean itu adalah nilai rata-rata atau rata-rata hitung yang biasa disimbolkan dengan X bar. Adapun rumus dari mean itu, X bar sama dengan datum ke-1 ditambah datum ke-2 ditambah datum ke-3 ditambah titik-titik-titik ditambah datum ke-n per banyaknya datum. Lalu selanjutnya ada median. Median adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan-bilangan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini rumus median itu ada 2 ya. Ada untuk data genap, rumusnya yaitu ME sama dengan datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 per 2. Dan jika banyak data ganjil itu rumusnya ME sama dengan datum nilai ke N ditambah 1 per 2. Selanjutnya ada modus. Modus adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Adapun untuk menghitung modus pada data tunggal yaitu dengan cara melihat data yang frekuensinya lebih besar. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Nia. Berarti untuk mencari modus tidak memakai rumus ya, Bu? Iya, benar Nia. Jadi untuk mencari modus data tunggal ini kita tidak menggunakan rumus ya. Jadi kita tinggal mencari frekuensi yang terbanyaknya saja. Bisa dipahami Nia? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, Nia. Lanjut ya, selanjutnya ada contoh soal. Berikut data jumlah produksi barang UKM di Yogyakarta. Ini tabelnya bisa kalian lihat ya. Nah, di sini diminta untuk menentukan mean, median, dan modus. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama ada mean. Rumusnya yaitu X bar sama dengan datum ke-1 ditambah datum ke-2 ditambah datum ke-3 ditambah titik-titik-titik sampai datum ke N per banyaknya datum. Karena pada tabel sudah diketahui, datum satunya itu 400, datum keduanya itu 500, datum ketiganya itu 600, datum keempatnya itu 700, sampai datum ke-10-nya itu 600, dan banyaknya datum itu ada 10. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan saja seperti ini. Kemudian tinggal dijumlahkan, lalu sehingga didapatkan X bar-nya sama dengan 5.650 per 10 sama dengan 565. Maka dapat disimpulkan rata-rata jumlah produksi UKM di Yogyakarta itu sebanyak 565 unit. Lalu selanjutnya median. Untuk mencari median, kita mengurutkan terlebih dahulu datum yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dan kita mencari nilai datum kelima sebelah kanan itu berapa, nilai dari sebelah kiri itu berapa. Di sini sudah diketahui ya. Nih, datum yang kelima itu 600, dan datum yang kelima dari sebelah kiri itu 600 juga. Jadi diperoleh ME-nya itu sama dengan 600 ditambah 600 dibagi 2, sama dengan 600. Kalau misalkan datumnya sama seperti ini, kalian bisa langsung tuliskan saja 600 ya, karena sama aja hasilnya.
Lalu selanjutnya ada modus. Ada yang bisa menjawab modusnya berapa? Rp600 ya, Bu? Berapa, Rizka? 600. Iya, benar ya. Nah, modusnya itu benar 600. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada tabelnya tinggi badan siswa kelas 10 IPA. Di sini diminta untuk menentukan mean, median, dan modusnya. Silahkan, siapa yang bisa mengerjakan? Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalian coret-coret di sini saja ya. Saya, Bu. Ya, silahkan Salma. Saya yang mean ya, Bu. Iya, boleh. Ini saya coret-coret berarti ya, Bu ya? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Jadi kalau untuk nyari mean itu 153 ditambah 143, terus ditambah 170, tambah 147, sampai 10, itu ntar hasilnya jadi, saya coret ya Bu hasilnya di sini. Iya. Ini 153, 1.530 dibagi sama 10. Nah, 10-nya itu hasil jumlah siswanya. Jadi sama dengan 153. Mana nih? 153. Jadi meannya itu 153, Bu. Iya, benar. Terima kasih, Salma. Iya, Bu. Ya, jadi benar ya yang dikerjakan Salma. Meannya itu 1.530 per 10. Jadi hasilnya 153. Jadi rata-rata tinggi badan siswa kelas 10 IPA ini 153 cm. Selanjutnya, untuk mencari median, apa ada yang ingin mengerjakan? Saya boleh, Bu. Iya, boleh. Silahkan, Rizka. Bentar, saya hapus dulu ya kerjanya Salma. Silahkan, Rizka. Oke, Bu. Saya coret ya, Bu. Silahkan. Kalau median tuh berarti diurutin dulu dari yang terkecil ya, Bu? Iya, benar, Rizka. Jadi kita mengurutkan data dari yang terkecil dulu hingga ke terbesar. Berarti 140, 42, Ini benar nggak, Bu? Jadi Iya, benar. 147 tambah 148 dibagi 2. Jadi hasilnya, jadi mediannya 147,5. Iya, benar. Mediannya 147,5. Terima kasih ya, Rizka. Benar ya, mediannya 147,5. Yang terakhir, modus. Siapa yang ingin menjawab modusnya? Gampang nih kalau modus nih. Tidak pakai rumus ya. Langsung bisa ditentukan. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Mungkin Ajeng bisa jawab modusnya berapa? Saya, Bu, saya aja yang jawab, Bu. Oh iya, Teh, silahkan. Modusnya itu, yang kalau modus tuh paling besar ya, Bu, angkanya? Iya, frekuensinya paling terbanyak. Banyak. Itu ada di
Eh, 147 bukan, Bu? Bukan. Oh, bukan ya? Ya, jadi modusnya ini 170 ya, karena yang paling banyak muncul kan 170 nih. Ya, Bapak Salma, terima kasih. Ya, Bu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah Tidak ada, sudah Bu. paham? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, ini ada latihan soalnya. Kalian bisa mengerjakan latihannya, silahkan di SS terlebih dahulu, atau nanti saya bisa mengirimkan latihan soalnya di Google Classroom. Kemudian nanti kalian bisa mengumpulkannya di Google Classroom juga ya. Karena Baik, Bu. waktunya sebentar lagi sudah habis, mungkin saya cukupkan saja pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal pembelajaran hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.